Bagian 1. Selingkuh dengan bos. Di bawah remang-remang lampu dan ruangan yang tercium aroma vanila menusuk indera penciuman, sepasang laki-laki dan perempuan tengah asik bercengkrama sambil sesekali dibumbui kecupan hangat. Sudah genap 1 jam mereka bermesraan di ruangan tersebut tanpa ada yang bisa mengganggu mereka, karena kebetulan saat itu kantor sudah sepi. Nana dan Rudy menjadikan suasana sepi itu kesempatan baik bagi mereka untuk bermesraan. Karena saat jam kerja, pastilah akan sulit untuk Rudy mengajak Nana bermesraan, meskipun dengan alasan mengundang Nana untuk ke ruangannya dengan alasan pekerjaan. Rudy melingkarkan tangannya di pinggang ramping Nana, memberikan kehangatan sekaligus sentuhan yang mampu memunculkan sebuah taman dengan ribuan kupu-kupu di dalam ruangan itu. Yang dipeluk itu pun memberikan pelukan yang lebih hangat dengan melingkarkan tangannya di leher Rudy. Mereka saling berjumbu, menghabiskan waktu kosong itu bersama. Seandainya bisa selalu seperti ini, lirih Nana sambil mengelus pipi kanan milik pria yang ada di hadapannya itu. Mereka saling beradu tatapan, menimbulkan suasana yang semakin hangat. Nafas mereka saling beradu, membuat keduanya semakin menggebu-gebu akan api asmara. Rudy menarik Nana ke dalam pelukannya dan memberikan kecupan manis di bibir Nana yang cukup mungil itu. Mereka saling berjumbu untuk beberapa waktu, namun kegiatan mereka itu tidak bisa dilanjut terlalu jauh karena mereka masih berada di kantor. Sayang, tenang saja, nanti pasti akan ada saatnya, ucap Rudy dengan sebuah senyuman menjanjikan dan memberi harapan pada perempuan yang ada di hadapannya itu. Perempuan yang merupakan karyawati di perusahaannya itu hanya bisa tersenyum malu. Benaknya membayangkan jika ia sudah resmi menjadi istri Rudy, bos sekaligus anak pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Tak terbayangkan akan seindah apa kehidupannya yang serba kecukupan itu. Ya, Rudy memang sudah menjanjikan Nana akan berlanjut ke jenjang pernikahan. Nana yang sudah bersuami menyetujuinya, karena Nana dengan segala nafsunya itu berpikir akan lebih bahagia jika ia menjadi istri dari seorang duda kaya raya seperti Rudy itu, dibandingkan dengan suaminya yang hanya sebagai sopir. Kapan kamu akan melamarku? Aku benar-benar sudah tidak kuat lagi hidup dengan keadaan seperti ini. Suamiku terlalu miskin, gajinya terlalu pas-pasan, celetuk Nana saat Rudy dengan telaten berusaha mengangkat roknya dan melorotkan celana dalamnya ke bawah. Sabar sayang, aku sedang mengurus hartaku negeri dulu dengan mantan istriku. Setelah itu beres, secepatnya aku akan melamarmu, jawab Rudy tanpa menghentikan aktivitasnya mempreteli pakaian yang dipakai Nana satu persatu. Jangan lupa, naikkan dulu jabatanku. Aku sudah bosan menjadi karyawati bawahan, ucap Nana kemudian sambil mengingsutkan pahanya, berusaha menahan Rudy yang mulai melancarkan serangan mautnya. Tenang sayang, semua pasti akan segera kuberikan untukmu. Sekarang kita nikmati dulu kesempatan ini. Nana cemberut manja. Sebenarnya dia kurang puas dengan jawaban Rudy yang selalu sama dengan alasan seperti itu. Tapi bagaimana lagi? Dia tetap terbuai dengan janji manis atasannya itu. Rudy malah melihat Nana yang semakin menggemaskan
jika cemberut seperti itu. Entah apa yang sebenarnya dilihat Rudy dari perempuan matre seperti Nana itu. Dan sore ini akhirnya mereka sukses menghangatkan ruangan kerja Rudy dengan aktivitas panas mereka. Suami Nana yang bernama Aldo itu adalah seorang sopir pribadi Pak Bagaskara, seorang pengusaha hotel yang kaya raya. Kalau mau dijabarkan, kekayaan milik pria itu mungkin bisa dituliskan menjadi sebuah novel. Tapi nyatanya, meskipun bekerja di perusahaan besar, posisi Aldo yang hanya seorang sopir tidak bisa memberikan harapan yang lebih kepada Nana. Nana merasa tidak puas dengan penghasilan yang diperoleh suaminya setiap bulannya. Aldo dan Nana sudah menikah selama 3 tahun lamanya, tapi mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Entah mereka memang sengaja menunda punya anak, atau memang mereka belum dianugerahi. Kehidupan pernikahan Aldo dan Nana terlalu sederhana untuk seorang Nana yang menganggap uang adalah kebahagiaannya, dan segala sesuatu itu hanyalah sebatas uang. Nana yang matre itu selalu merasa tidak puas dengan kehidupan pas-pasannya bersama Aldo. Apalagi setelah ia bertemu dengan Rudy yang bisa memberikan apapun yang ia inginkan. Nana perlahan tidak bisa melihat sisi baik dari seorang Aldo. Meski demikian, Nana dikenal baik di tempat kerjanya, yaitu di sebuah perusahaan periklanan. Karena kecantikannya itu, Nana yang awet muda itu sering dikira masih gadis oleh rekan-rekan kerjanya yang lain. Dan tidak jarang juga rekan-rekan kerja pria di kantor Nana yang mendekatinya. Nana sampai kewalahan sendiri karena saking banyaknya. Sampai akhirnya ia lebih memilih bosnya yang kaya raya itu. Sore hari sepulang kerja, seperti biasa Nana masih menyempatkan diri untuk memasak untuk makan malam dia dan suaminya. Mereka pun makan malam seperti biasa. 3 tahun menikah, kehidupan mereka sebenarnya terlihat harmonis. Aldo yang sangat perhatian dan mencintai istrinya, dan Nana yang berusaha bersikap biasa di depan Aldo, meskipun dia sedang bermain api dengan atasannya di belakang Aldo. Yang Aldo tahu, istrinya itu juga sangat menyayangi dirinya. Meskipun mereka hidup secara sederhana, Nana sangat pintar menyembunyikan keinginan terpendamnya di hadapan Aldo. Aldo tidak tahu kalau ternyata Nana mengharapkan kehidupannya lebih baik dari segi materi. Menjelang tidur, Aldo mencoba mengajak Nana untuk berhubungan suami istri. Dengan halus Nana menolak dengan alasan sedang tidak mood karena banyak pekerjaan di kantor. "Kamu kenapa, Nak? Kalau sedang ada masalah di kantor, bisa ceritakan ke Emas. Barangkali Mas bisa bantu," ucap Aldo, berusaha memahami kondisi istrinya. "Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya capek saja. Pekerjaan lagi banyak-banyaknya di kantor," jawab Nana, mencoba tersenyum untuk menenangkan rasa khawatir Aldo. "Soalnya beberapa minggu ini kamu selalu menolak tiap kali Mas mau minta. Apa kamu sudah kepengin begituan lagi?" "Tentu saja masih pengen. Aku kan wanita normal, Mas. Hanya saja akhir-akhir ini aku memang sedang gak mood aja. Maafkan aku ya," terang Nana. Wajahnya seakan menunjukkan penuh penyesalan. Aldo terdiam, berusaha menahan gejolak tubuhnya yang sebetulnya sudah sangat menginginkan hal itu. Tapi kalau jawaban Nana sudah seperti itu, mau gimana lagi? Dia sangat menyayangi istrinya, jadi dia selalu berusaha mungkin
untuk memahami kondisi istrinya, termasuk malam ini. Jujur sebenarnya Aldo bertanya-tanya dalam hati dengan sikap istrinya yang akhir-akhir ini selalu menolak setiap diajak berhubungan. Yang dia tahu, seharusnya di umur mereka sekarang itu adalah masa-masa yang penuh gairah yang bergejolak, apalagi usia pernikahan mereka baru berjalan 3 tahun. Justru menurutnya, setelah aktivitas seharian dengan banyaknya pekerjaan yang menumpuk, rasa lelah dan stresnya bisa hilang dengan aktivitas dan sentuhan penuh perhatian bersama pasangan. Aldo pun mulai bertanya-tanya, ada apa dengan istrinya itu? Apa cuma karena alasan pekerjaan saja yang membuat Nana tidak mau melayaninya? Atau jangan-jangan Nana sudah benar-benar bosan pada Aldo? Aldo sering mendengar cerita dan pengalaman dari orang-orang lain mengenai sikap pasangan yang seperti itu. Kebanyakan dari mereka karena memang sudah bosan dengan pasangannya dan berusaha untuk mencari sesuatu yang baru. Apakah Nana seperti itu?